Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Destiana Putri BP 19 1034 33 125 Prodi Teknik Sipil B, mata kuliah Fisika Terapan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang medan listrik. Latar belakang. Medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik yang masih mengalami gaya listrik. Medan listrik adalah efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan listrik seperti elektron, proton, dan ion dalam ruangan yang ada di sekitarnya. Medan listrik memiliki satuan yaitu Newton atau Coulomb. B. Pengertian medan listrik. Medan listrik merupakan daerah atau ruang yang ada di sekitar benda yang bermuatan listrik, di mana jika benda bermuatan lainnya diletakkan pada daerah itu masih mengalami gaya elektrostatis yang disebut juga dengan gaya Coulomb. Gaya listrik adalah gaya yang dialami oleh objek bermuatan yang berada dalam medan listrik. C. Sifat-sifat listrik. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Melalui eksperimen, muatan sejenis akan menolak dan muatan lawan jenis akan saling menarik satu sama lain. Besarnya gaya menarik dan menolak ini ditentukan oleh hukum Coulomb. Jika listrik mengalir melalui bahan khusus, misalnya seperti wolfram dan tungsten, maka cahaya pijar akan dipancarkan oleh logam itu. Bahan seperti ini biasanya dipakai oleh bola lampu seperti bohlam. Setiap kali listrik mengalir melalui bahan yang mempunyai hambatan, maka akan dipancarkannya panas. Semakin besar arus listrik, maka panas yang akan ditimbulkan akan berlipat. Sifat ini dipakai oleh elemen setrika dan kompor listrik. D. Garis-garis medan listrik. Arah medan listrik dari suatu benda bermuatan listrik dapat digambarkan menggunakan garis-garis gaya listrik. Sebuah muatan positif memiliki gaya garis listrik dengan arah keluar dari muatan tersebut, dan sebuah muatan negatif memiliki garis gaya listrik dengan arah masuk ke muatan tersebut. Besar medan listrik dari sebuah benda bermuatan listrik dinamakan kuat medan listrik. Jika sebuah muatan uji Q aksen diletakkan di dalam medan listrik dari sebuah benda bermuatan kuat medan listrik E, benda tersebut adalah besar gaya listrik F yang ditimbulkan di antara keduanya dibagi besar muatan uji. Jadi dituliskan F sama dengan E Q aksen. Arah medan listrik dari sebuah muatan positif di suatu titik adalah keluar atau meninggalkan muatan tersebut. Adapun arah medan listrik dari sebuah muatan negatif di suatu titik adalah masuk atau menuju ke muatan tersebut. Kuat medan listrik. Kuat medan listrik adalah besaran yang menyatakan gaya Coulomb per satuan muatan di suatu titik. Rumusnya yaitu E sama dengan F per Q. Rumus kuat medan listrik adalah E sama dengan K dikali Q per R kuadrat, dengan E sama dengan kuat medan listrik dengan satuan Newton atau Coulomb. Q sama dengan muatan sumber dengan satuan Coulomb. R sama dengan jarak muatan uji terhadap muatan sumber dengan satuan meter. Sigma EO sama dengan permitivitas listrik vakum, yaitu 8,85 dikali 10 dikurang 12 C2 per nm2. K sama dengan konstanta, yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 nm2 per C2. F. Energi medan listrik. Medan listrik menyimpan energi total. Energi yang tersimpan pada medan listrik dalam satuan volume adalah
F setengah sigma E dikali E kuadrat dt, dengan dt adalah elemen diferensiasi volume. G. Hubungan medan listrik dan magnet dengan kesehatan. Para ahli telah sepakat bahwa medan listrik dan medan magnet yang berasal dari jaringan listrik digolongkan sebagai frekuensi ekstrim rendah dengan konsekuensi kemampuan memindahkan energi sangat kecil sehingga tidak mampu mempengaruhi ikatan kimia pembentuk sel-sel tubuh manusia. Medan listrik dan medan magnet dengan frekuensi ekstrim rendah ini juga tidak mungkin menimbulkan efek panas seperti yang dapat terjadi pada efek medan elektromagnet, gelombang mikro, frekuensi radio, dan frekuensi yang lebih tinggi seperti pada telepon seluler. Berikut ini gejala-gejala yang ada dari medan listrik. 1. Sistem saraf menimbulkan sifat mengantuk, insomnia, susah berkonsentrasi, mudah lupa, cepat marah, depresi, dan kesemutan. 2. Sistem sirkulasi jantung dan pembuluh darah, yaitu nyeri dada, jantung berdebar-debar, gangguan irama jantung, tekanan darah tinggi. 3. Sistem pencernaan seperti sariawan, sakit mah, sembelit, mencret, dan perut kembung. 4. Sistem penglihatan, mata mudah lelah, penglihatan kabur. 5. Sistem pendengaran seperti telinga berdenging. 6. Sistem anggota gerak tubuh seperti mudah lelah, nyeri otot, kaku pada persendian. 7. Sistem ekskresi seperti ginjal dan salurannya, seperti sering kencing, susah kencing. Kesimpulan. Gelombang elektromagnet terdiri atas gelombang listrik dan gelombang magnet yang saling tegak lurus. Keduanya terletak secara tegak lurus pada arah hambatan gelombang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kuat medan listrik merupakan besar tegangan yang terinduksi pada penghantar sepanjang 1 meter. Kedudukannya sejajar dengan medan listrik dan tegak lurus terhadap rambatan. Kuat medan listrik juga merupakan besaran vektor karena memiliki arah, maka penjumlahan antara dua medan listrik atau lebih harus menggunakan penjumlahan vektor. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.